Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Mustafa fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Allahumma inna qad kharajna min hawlina ila hawlik wa min dha'fi quwwatina ila quwwatik wa min zullina wa inkisarina ila izzatika wa qahrik. Wa na'udzu bika an naqula zura aw nabsha fujura aw nakuna bika maghrura. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilm wa hasin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Tsumma amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Pada pertemuan sebelumnya Imam Al-Ghazali sudah merincikan faedah-faedah daripada kenapa syariat Islam menganjurkan kita menikah. Beliau menyebutkan ada 5 faedah. Yang pertama adalah menghasilkan anak demi terjaganya generasi manusia. Kemudian yang kedua adalah menundukkan syahwat atau menempatkan syahwat pada tempatnya. Yang ketiga, tadbirul manzil. Dengan kita menikah maka kita akan belajar untuk mengelola atau mengatur atau memanajemen rumah tangga. Yang keempat adalah kathratul ashirah, memperluas keluarga. Wa mujahadatun nafsi bil qiyami bihin. Yang kelima adalah mujahadah nafsu, mencoba untuk melawan nafsu dengan mengurus keluarga-keluarga yang menjadi tanggungan kita. Beliau sudah mulai memperincikan faedah yang pertama, yaitu al-walad, menghasilkan generasi keturunan. Beliau juga menyebutkan ada 5 segi kenapa beliau menyebutkan bahwa menghasilkan keturunan ini sebagai posisi pertama atau tempat pertama. Kenapa tidak disebutkan menundukkan syahwat terlebih dahulu? Nah, yang pertama kemarin sudah kita baca al-wajhul awal. Segi yang pertama adalah muwafaqatu mahabbatillah, yaitu karena dengan kita menghasilkan keturunan maka kita sudah menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa taala, apa yang dicintai oleh Allah, yaitu terlestarikannya umat manusia. Sebaliknya, jika tidak terjadi pernikahan, orang-orang tidak ingin untuk menghasilkan keturunan, bisa jadi manusia akan berkurang, semakin berkurang, dan lama-lama akan menjadi punah, ya. Nah, ada sekarang buku terkenal dan dibaca oleh anak-anak muda. Penulis asal Israel, orang Yahudi, namanya Yuval Noah Harari. Mungkin kalau lihat di kadang-kadang beberapa anaknya punya buku tersebut, atau kita pergi ke toko-toko buku, itu termasuk buku yang bestseller, ya. Nah, di situ orang-orang Yahudi ini percaya terjadinya kiamat, ya. Kalau kita memang percaya terjadinya kiamat dengan al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah, demi kiamat, apa yang kalian tahu tentang kiamat? Yauma yakunun nas kal farashil mabsus. Diceritakan bahwa kiamat nanti ketika terjadi maka manusia-manusia itu akan berterbangan seperti anai-anai, ya. Saking kencangnya badai, kita yang punya berat 100 kg pun akan berterbangan dibuat oleh badai tersebut. Yauma yakunun nas kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihni al manfush. Jangankan manusia, gunung-gunung pun habis semua berterbangan, hancur lebur. Wa takunul jibalu kal ihni al manfush, dan seterusnya. Dan digambarkan dalam ayat lain bagaimana nanti bumi ini seakan-akan dilipat. Kemudian juga langit akan runtuh
dan kondisi-kondisi yang lain. Itu yang kita percayai tentang hari kiamat. Nah, sedangkan orang Yahudi termasuk yang dibuat oleh teori yang dibuat dan dibaca oleh anak-anak muda sekarang oleh penulis asal Yahudi itu tadi, bahwa kiamat akan terjadi, manusia akan punah, tetapi seiring dengan pergantian zaman, orang-orang akan semakin takut menikah. Orang-orang akan semakin takut punya anak. Dan ini terjadi sekarang di Eropa. Bahkan orang-orang Israel itu selalu dipropagandakan ya. Bahkan katanya yang punya semakin banyak punya anak, semakin banyak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Nah, di Jepang juga seperti itu. Katanya anak yang baru lahir langsung mendapatkan santunan sekitar 2 juta, 4 juta. Nah, ini menandakan bahwa masyarakat itu sudah semakin takut untuk memiliki anak. Nah, karena itulah dibuat teori oleh dia ini bahwa kiamat akan terjadi, tetapi manusia itu akan punah dengan sendirinya. Oleh karena itulah Imam Al-Ghazali mengatakan di sini bahwa perlu di antara kenapa kita perlu menikah adalah untuk melestarikan keturunan, dan itu sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan kita menjalankan menikah, dengan kita melahirkan keturunan, maka kita sudah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita sampai di sini kemarin, al-wajhu tsani, segi yang kedua, yaitu as-sa'yu fi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ridahu. Dengan kita menghasilkan keturunan, maka ini menjadi ikhtiar atau usaha kita menggapai cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keridhaannya. Karena memang inilah saripati daripada tujuan kita, yaitu menggapai kecintaan Allah, menggapai kecintaan Rasulullah SAW. Mengapa dengan kita memiliki keturunan kita akan mendapatkan kecintaan Rasulullah? Bitakfiri ma bihi mubahatuhu. Karena dengan demikian kita telah memperbanyak apa yang akan membuat beliau bangga nanti pada hari kiamat. Seperti hadis yang sudah sering kita dengar, isqad sarraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Seperti anjuran, takatsaru fa inni ubahi bikum al-umam yaumal qiyamah. Perbanyaklah anak, karena nanti semakin banyak umatku yang masuk Islam, maka nanti aku akan bangga-banggakan di hadapan umat-umat yang lain, di hadapan para nabi yang lain. Karena nanti setiap kita akan berdiri di belakang panji nabi kita masing-masing, dan yang akan paling banyak umatnya adalah umat baginda Nabi Muhammad SAW. Wa yadullu ala mura'ati amril waladi jumlatan bil wujuhi kulliha ma ruya an Umar radhiyallahu anhu annahu kana yankihu katsiran aw yaqul innama ankahu lil walad. Nah, di antara yang membuktikan juga adalah selain perintah Rasulullah SAW tersebut, apa yang dipraktikkan oleh para sahabat, di antaranya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau dikatakan banyak menikah. Karena memang para sahabat Rasulullah SAW tradisi zaman dahulu ya, tidak bisa mungkin kita terapkan di zaman sekarang. Para sahabat banyak-banyak menikah. Jangankan zaman dahulu, kakek-kakek kita kemarin-kemarin lah, ya, yang mungkin generasi mami-mami ini masih menjumpai. Kalau kita lihat papen-papen kita itu sejarahnya sudah menikah dengan ini, sudah menikah dengan ini. Ya, karena tradisinya itu hal-hal yang bukan tabu. Nah, tapi asalkan baik niatnya bagus juga. Nah, di antaranya seperti Sayyidina Umar di sini, kenapa beliau banyak menikah? Innama ankah lil walad. Saya banyak menikah agar semakin banyak anak saya. Semakin banyak nanti yang akan mendoakan saya, semakin banyak nanti dengan saya menikah keturunan saya yang akan memperbanyak umat Rasulullah SAW. Wa maruya minal akhbar fi madammatil mar'atil aqim, dan daripada yang diriwayatkan daripada hadis-hadis atau riwayat-riwayat tentang mencela istri-istri yang tidak produktif. Dikatakan la hasirun fi nahiyatil bait khairum min imra'atin la talid. Sampar, tikar di ujung rumah itu lebih baik daripada perempuan yang tidak memiliki anak.
Wa hadza yadul ala anna talabal walad adkhal fi iqtida'i fadlin nikah min talabi daf'i ghailatis syahwah. Ini menunjukkan bahwasanya menghasilkan anak itu lebih utama dalam tujuan kenapa kita dituntut untuk menikah daripada tujuan kedua, yaitu mengendalikan tersalurnya syahwat pada hal-hal yang buruk. Kenapa? Tadi ada hadis sauda walud khairun min hasna la talid, bahwasanya perempuan hitam yang jelek itu lebih tapi produktif dalam menghasilkan anak itu lebih baik daripada istri yang putih, yang cantik jelita tapi tidak bisa memiliki anak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya menghasilkan anak itu adalah tujuan paling utama dalam menikah, ya. Karena li'annal hasna aslah litahsin wa qaddil basar wa qat'i syahwah. Kalau seandainya menundukkan syahwat itu lebih utama, maka tentu wanita yang cantik jelita dengan kita menikahinya itu akan lebih bagus untuk menahan atau membentengi seseorang laki-laki, ya, dengan dia sudah menikahi wanita yang cantik jelita. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa menikahi seseorang wanita yang hitam itu katanya lebih, tapi produktif dalam melahirkan anak itu katanya lebih bagus daripada yang cantik jelita tapi tidak memiliki anak. Al-wajhu tsalits an yabqa ba'dahu waladun shalih yad'u lahu. Segi yang ketiga, dengan kita menikah maka kita akan meninggalkan setelah kita nanti wafat anak soleh yang akan mendoakan baginya. Nah, di sini sesuai dengan hadis yang kita dengar bahwa terputus amalan anak Nabi Adam kecuali manusia, kecuali 3 hal. Salah satu yang disebutkan adalah anak yang soleh yang terus mendoakan orang tuanya, sehingga ketika kita di dalam kubur, apabila seseorang tidak memiliki anak maka tidak ada yang nanti yang akan mendoakan dia. Nah, sebaliknya apabila memiliki anak walaupun sudah meninggal akan tetap terus menerus mengalir keberkahan doa anak. Nah, di sini dikatakan bagaimana doa anak itu sangat berguna bagi orang tua yang telah meninggal. Innal ad'iyata tu'rad 'alal mauta 'ala atbaqin min nur. Bahwasanya doa-doa yang dipanjatkan oleh anak-anak itu nanti akan dibawakan, dihidangkan, disajikan kepada orang-orang yang telah mati itu di atas nare, ya, di atas tobak-tobak daripada cahaya. Maka kita di sini percaya bahwa kita tidak henti-henti mendoakan orang-orang tua kita, kakek-kakek kita yang sudah wafat. Nah, insya Allah di sini doa-doa kita itu nantinya akan dihidangkan dengan cara yang sangat-sangat bagus oleh para malaikat. Wa qaulul qail innal walada rubbama lam yakun shalihan. Bisa jadi ada yang membantah dengan mengatakan, iya kalau anak kita soleh, tapi bagaimana kalau anak kita tidak soleh? Di sini dijawab oleh Imam Al-Ghazali bahwa bantahan tersebut itu tidak memiliki pengaruh. Yang penting adalah anak tersebut mukmin, fa innahu mukmin. Yang penting adalah mukmin. Wassalah wal ghalib ala auladi zawiddin. Dan selama anak-anak kita itu beriman, memiliki agama, maka tentu cenderung dia itu akan soleh. La siyama idza azama ala tarbiyatihi wa hamlihi ala shalah. Terutama apabila kita sebagai orang tua sudah berusaha sekuat-kuatnya untuk memberikan pendidikan dan menggiring dia itu kepada kesolehan dengan memasukkannya pondok pesantren, dengan membuatkan program-program yang bagus dan seterusnya. Intinya itu sudah kita lakukan. Kita ajarkan bagaimana caranya membaca doa Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita ajarkan cara-cara memimpin, membaca Yasin, membaca tahlilan. Kita ajarkan pada anak kita, nanti kalau saya mati, ini yang kamu baca, ini yang kamu baca. Nah, intinya kita sudah usahakan. Wabil jumlati, kesimpulannya, doaul mukmin li abawaihi mufidun birran kana aw fajiran. Doa seseorang mukmin untuk kedua orang tuanya itu
akan berfaedah, akan bermanfaat. Sebagaimana kita ketahui, ini perlu disampaikan oleh Imam Al-Ghazali karena terjadi khilaf di sini antara kaum muslimin. Ada yang mengatakan bahwa doa seseorang itu tidak akan sampai kepada yang telah meninggal. Tapi di sini beliau mengatakan, mengonfirmasi bahwasanya doa orang-orang mukmin untuk kedua orang tuanya itu mufid, bermanfaat. Baik anaknya itu birron, anaknya itu soleh, kana au fajiron, ataupun anaknya tidak soleh, selama dia mau berdoa untuk kedua orang tuanya akan berfaedah. Fahuwa musabun ala da'awatihi wa hasanatihi fa innahu min kasbihi wa ghairu muakhidin bisayyiatihi. Nah, jadi bapak orang tua yang sudah meninggal, dia akan tetap terus mendapatkan pahala yang mengalir dari doa anak-anaknya, dari kebaikan-kebaikan yang telah dia ajarkan. Karena doa yang dipanjatkan oleh anak-anaknya, kemudian kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak-anaknya, itu juga merupakan andil orang tua yang sudah mengajarkan. Nah, sebaliknya, apakah dengan demikian apabila anak-anak kita melakukan kesalahan, jadi anak yang bengel, apakah orang tuanya juga akan mendapatkan dosa? Di sini dikatakan ghairu muakhidin bisayyiatihi. Anak orang tua enak dapat pahala ketika anak-anaknya berdoa atau berbuat kebaikan, berbuat jasa, tetapi sebaliknya tidak akan ikut mendapatkan dosa apabila anak-anaknya bengel, berbuat kesalahan. Fa innahu la taziru waziratun wizra ukhra. Saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa saling menanggung pahala, tapi la tazir waziratun wizra ukhra. Tidak mungkin seseorang akan menanggung kesalahan atau dosa yang diperbuat oleh orang lain. Walidzalika qala ta'ala, karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaqna bihim dzurriyyatihim wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Nah, jadi nanti di hari kiamat ketika orang tua kita sudah meninggal, kemudian kita menyusul meninggal, pertama-tama yang akan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahi adalah dipertemukan dengan keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal duluan. Nah, jadi hiburan ini kepada mungkin kita yang pernah bersedih ya, ditinggal oleh orang tua kita, kakak kita, saudara kita, atau siapapun yang kita sayangi. Semakin perbanyak amal soleh kita, karena nanti dengan kita memperbanyak amal soleh, nanti orang-orang, keluarga-keluarga yang telah mendahului kita nanti akan mendapatkan manfaatnya, dan kita juga alhaqna bihim dzurriyyatihim. Kita akan secepatnya akan dikumpulkan dengan sanak saudara, kadang jari, tusikam, benunuan keman kita. Wa ma alatnahu min amalihim min syai', dan tidaklah kami akan sia-siakan sedikit pun daripada amal kebaikan mereka. Aiman aqasnahum min a'malihim wa ja'alna auladahum mazidan bi ihsanihim. Dan kami akan menjadikan anak-anak keturunan mereka itu sebagai tambahan bonus daripada perbuatan-perbuatan mereka. Al-wajhur rabi', segi yang keempat, an yamutal walad qablahu fayakunu lahu syafi'an. Kalaupun anak kita itu meninggal sebelum kita, maka anak kita yang meninggal duluan ini yakun lahu syafi'an, kelak akan menjadi pemberi syafaat untuk kita. Nah, nanti akan kita temukan beberapa hadisnya. Faqad ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna tifla yajurru bi abawahi ilal jannah. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya anak kecil yang meninggal duluan dari orang tuanya ketika masih kecil, dia akan menarik kedua orang tuanya nanti ke dalam surga. Wa fi ba'dil akhbar ya'khudhu bi thawbihi kama anal an akhudhu bi thawbika. Dia akan mengambil kain atau baju ayah dan ibunya sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, saya mengambil bajumu sekarang. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam innal maulud yuqalu lahu dukhulil jannah. Nanti di hari kiamat dikatakan kepada anak-anak kecil oleh para malaikat, nigroh ya, kah hamatama surga. Wa yaqifu ala babil jannah. Tetapi anak-anak kecil tersebut hanya berdiam di ambang pintu surga, tidak mau masuk surga. Fayazullu
bantian ay mumtalian ghaidan wa qadaban. Jadi begoleng pang ambang pintu surga, begoleng nangis, wa yaqul la adkhulul jannah illa wa abawaya ma'i. Dia nak tama surga kecuali aminkam kedua orang tuaku duk barang ki aku. Fa yuqal adkhilu abawaihi ma'ahul jannah. Dilaporlah oleh para malaikat beluk kondisi tode-tode begoleng nangis di tama surga. Ya Allah, di pada tama surga tode-tode ha. Apa hatin manik Allah SWT, maka dilaporkan oleh malaikat bahwa mereka menunggu orang-orang tua mereka. Maka Allah SWT berfirman, adkhilu abawaihi ma'ahu al-jannah. Wa min berko kelek toloka-tolokaan orang tuanya dan masukkanlah bersama anak-anaknya ke dalam surga. Wa fi khabarin akhar, dalam riwayat yang lain, innal atfal yajtami'una fi mauqifil qiyamah inda ardil khalaiqi lil hisab. Sesungguhnya anak-anak kecil nanti akan berkumpul pada suatu perkumpulan di hari kiamat ketika para makhluk disodorkan hasil hitungan amalan mereka. Fa yuqalu lil malaikah idhabu biha ulai ilal jannah. Jadi ketika kita dihisab, masing-masing akan dihitung amalannya, ditempatkan di tempat tersendiri anak-anak yang masih kecil. Maka dikatakan pada malaikat, bawalah anak-anak kecil ini masuk surga langsung, karena tidak perlu dihisab anak-anak kecil. Fayaqifun ala babil jannah, maka mereka berdiam di pintu surga. Fayuqalu lahum marhaban bidharari al-muslimin udkhulu la hisaba alaikum. Disambut mereka oleh para penjaga, malaikat penjaga, selamat datang wahai anak-anak kecil muslim, masuklah kalian langsung ke dalam surga, tidak perlu kalian dihisab. Fayaqul fa aina abauna wa ummahatuna. Mereka bertanya, mana bapak-bapak kami, mana ibu-ibu kami? Fayaqulul hazanah, berkata penjaga, malaikat penjaga, inna aba'akum wa ummahatikum laisu mithlakum. Oh, bapak-bapak kalian dan ibu-ibu kalian itu tidak sama seperti kalian. Innahu kanat lahum dzunubun wa sayyi'at. Mereka itu memiliki banyak dosa, memiliki banyak kesalahan. Fahum yuhasabuna 'alaiha wa yutalabun. Karena itulah mereka itu perlu dihisab, perlu diinterogasi. Qal fayatadaguna wa yadujun. Langsung mereka berteriak menangis ya. Tantrum langsung. Ala babil jannah dajjatan wahidah. Semua serempak berteriak. Fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala wa huwa a'lamu bihim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala langsung berfirman, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu kondisi mereka tanpa perlu dilapor, ma hadhihi dajjah, kenapa anak-anak ini berteriak? Fayaqulun, mereka para malaikat menjawab, ya Rabbana atfalul muslimin, ini anak-anak bocil-bocil yang berteriak. Qalu la tadkhulul jannah illa ma'a abaina. La nadkhulul jannah illa ma'a abaina. Mereka berteriak mengatakan kami tidak akan masuk surga kecuali bersama dengan orang-orang tua kami. Wa yaqulullahu ta'ala, maka Allah SWT berfirman, takhallalul jama' fakhudhu bi aidi abaihim fadkhiluhumul jannah. Nah, coba cari-cari sekarang di antara kerumunan orang-orang yang dihisab ini, mana orang-orang tua, anak-anak kecil ini, ambil mereka dan biarkan mereka masuk langsung ke dalam surga. Nah, ini kelebihan orang yang meninggal anaknya ketika masih kecil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man mata lahu thnani minal walad faqad ihtadara bi hidhar minan nar. Barang siapa yang meninggal dua anaknya, maka dia telah terbentengi daripada api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata lahu thalathatun lam yablughul hunth adkhalahu Allahul jannata bi fadli rahmatihi iyahum. Itu tadi apabila mati dua anaknya. Sekarang apabila seseorang mati tiga anaknya yang belum balik, Allah Subhanahu wa taala akan memasukinya di dalam surga dengan keluasan rahmatnya kepada mereka. Ya. Walaupun bapak-bapaknya memiliki dosa, memiliki kesalahan. Qila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wasnan, bagaimana kalau hanya dua? Qala wasnan. Ya, kalau dua pun juga
Sama, perlakuannya sama untuk para orang tua. Wa hukiya anna ba'dhas salihin kana yu'rad alaihi tazwij. Dihikayatkan, diceritakan bahwasanya seseorang soleh itu ditawarkan untuk dia untuk menikah. Coba si Merari dikatakan kepada seseorang yang soleh, fa'aba burhatan min dahrihi. Jadi ada seseorang soleh ditawarkan oleh jamaah-jamaahnya, kah si Merari kah? Konang burhatan min dahrihi, dalam beberapa waktu yang cukup lama dia itu enggan untuk menikah. Nah, seseorang soleh yang enggan untuk menikah ini intabaha min naumihi dzata yaumin, bermimpi dan langsung bangun kaget pada suatu hari, bangun dari tidurnya kaget. Waqala, langsung tiba-tiba langsung ujuk-ujuk bilang zawwijuni zawwijuni, nikahi aku segera, nikahi aku segera. Fazawwajuhu, maka orang-orang segera mencarikan istri untuk dia dan dinikahi. Fasu'ila an dzalik, maka ditanyakan, kenapa dulu Anda kita suruh menikah lama tidak mau, tapi kenapa tiba-tiba sekarang memerintahkan kami untuk mencarikan Anda istri dan menikahkan Anda? Faqal la'alla Allah ta'ala yarzuquni waladan wa yaqbiduhu fayakunu li maqdamatan fil akhirah. Aku ingin menikah dengan harapan semoga Allah SWT memberikan aku rezeki seorang anak, lalu mengambil nyawanya ketika dia itu masih kecil sehingga menjadi penungguku nanti di akhirat. Fumaqal, dikatakan lagi, dia mengatakan ra'aitu fil manam ka'annal qiyamata qad qamat. Aku bermimpi melihat di dalam diriku seakan-akan kiamat itu sudah terjadi. Wa ka'anni fi jumlatil khalaiq fil mauqif wa bi minal atashi ma kada an yaqta unuki. Saya melihat seakan-akan dengan mata kepala sendiri. Ya, mungkin kita pernah bermimpi kiamat seakan-akan benar terjadi ya. Nah, di sini seakan-akan saya melihat bagaimana keadaan para makhluk huru hara hari kiamat, dan ketika itu saya sangat-sangat haus sampai napegat korok, sampai mau terputus leherku saking hausnya. Wa kadzal khalaiq fi syiddatil 'atash wal karab, dan tidak hanya aku sendirian, semua makhluk ketika terjadi kiamat itu semua dalam keadaan sangat-sangat haus dan sangat-sangat susah. Fanahnu kadzalika idza wildanun yatakhallaluna al-jam' alaihim manadil min nur wa bi aydihim abariq min fiddah wa aqwabun min dhahab. Nah, ketika kondisi kita di hari kiamat itu sangat-sangat haus, sangat-sangat susah, dia tutun nalakut berko tiba-tiba langsung datang tode-tode laku di tengah kerumunan. Mereka membawa apa katanya manadil min nur, membawa obor tapi bukan dari api tapi langsung cahaya ya. Wa bi aidihim abariq min fiddah, di satu tangan mereka itu obor, di satu tangan mereka kendi yang terbuat dari atau kocor ya, yang terbuat dari perak. Wa aqwabun min dhahabin, di situ juga ada gelas-gelas yang terbuat dari emas. Wa hum yasqaunal wahida ba'dal wahid, terlihat mereka itu memberikan minum satu persatu orang-orang yang sedang kehausan, yang sedang ketakutan akan huru-hara kiamat. Yatakhallaluna al-jama' wa yujawizuna aktsaran nas, jadi mereka menyusup di tengah keramaian memberikan minum satu persatu. Nah, orang soleh ini yang bermimpi yang tadi tidak mau menikah kemudian menyodorkan tangannya berkah ni hati maraluk ngeneng, pamadatu yadi ila aidihim wa qultu iskini, mehobi aku nginam, berikan saya minum. Faqad ajhadanil atash, saya ini sudah hampir dibuat mati oleh kehausan saya. Faqala laisa laka fina walad, tuh hais ya, coba hai beng bapak ha. Nah, ini setelah nih ketuan-ketuan selapun anak tode-todeho beling, dia bapakku. Nah, baiklah ling tode-tode, innama nasqi abaana, kami di sini hanya memberikan minum orang-orang tua kami saja. Faqultu wa man antum,
Maka orang soleh tersebut yang bermimpi bertanya, siapa kalian ini wahai bocil-bocil, wahai bocah-bocah? Faqalu nahnu man mata min atfalil muslimin. Oh, kami adalah orang yang mati daripada anak-anak kecil orang-orang muslim. Karena itulah setelah dia bangun langsung tiba-tiba yang tadinya tidak mau menikah langsung meminta murid-muridnya untuk menikahkan dia, ya, agar nanti dengan harapan dia punya anak, mati anaknya ketika masih kecil, sehingga ada yang memberikan dia minum ketika terjadi kesusahan hari kiamat nanti. Wa hadul ma'anil madhkurah fi qoulihi ta'ala fa'tu harfakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum taqdimul atfal ilal akhirah. Nah, jadi fa'tu harfakum anna syi'tum, maka datangilah ladang kalian. Artinya para lelaki-laki, suami-suami, datangilah ladang kalian, yaitu istri kalian, dari arah manapun yang kalian mau. Wa qaddimu li anfusikum, dan qaddimu li anfusikum ini menurut sebagian ahli tafsir dikatakan bahwa qaddimu li anfusikum taqdimul atfal ilal akhirah. Kalau bisa dahulukanlah anak-anak kalian itu untuk menuju akhirat. Tapi ini tentu kembali kepada takdir, ya. Tentu kita tidak boleh juga sengaja bagaimana caranya agar anak kita meninggal agar ditunggu di akhirat. Nah, tentu ini adalah suatu bisa kembali kepada dosa. Akan tapi apabila terjadi, maka ini menjadi hiburan pada para orang tua bahwa memiliki anak yang meninggal ketika masih kecil itu adalah justru sebuah anugerah, sebuah ujian yang nantinya akan sangat-sangat besar anugerah atau pahala keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad zahara bi hadhil wujul arba'ah ana akhra fadlin nikah li ajli kaunihi sababan lil walad. Dengan 4 segi yang sudah kita jelaskan ini, maka sudah jelaslah bagi kita bahwasanya manfaat yang paling utama daripada menikah adalah yaitu menghasilkan keturunan. Al-faidah ats-tsaniyah, manfaat yang kedua daripada menikah adalah at-tahassun 'ani syaitan, membentengi diri daripada syaitan. Wa qasrut tuqan, dan mengontrol dorongan nafsu syahwat. Wa daf'u ghawail syahwah wa ghaddul basar, dan menundukkan pandangan. Wa hifdzul faraj, dan memelihara al-faraj, kemaluan. Wa ilaihil isyarah biqauli alaihi salatu wasalam man nakaha faqad hassana nisba dinihi. Manfaat kedua inilah yang diisyaratkan oleh sabda Rasulullah SAW yang mengatakan barang siapa yang menikah maka dia sudah membentengi setengah agamanya. Dengan menikah seakan-akan setengah agamanya itu aman. Apabila belum menikah seluruh agamanya ini masih ancamannya itu datang bertubi-tubi. Falyattaqillah fi syatril akhar. Maka apabila sudah aman setengahnya, ya tinggal dia bertakwa kepada Allah pada setengah lain yang belum terbentengi. Wa ilaihi al-isyarah biqaulihi alaikum bil ba'ah faman lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa inna as-shauma lahu wija. Hendaklah kalian menikah, barang siapa yang tidak menikah maka hendaklah dia berpuasa. Puasa inilah yang menjadi wija bagi dia. Seperti yang kita katakan kemarin, al-wija ini secara kebahasaan sebenarnya artinya adalah mengkebiri diri, ya. Jadi orang-orang pendeta-pendeta zaman dahulu yang tidak bisa menikah, saking tidak bisa menahan nafsunya, bahaya daripada tidak menikah, itu mereka mengkebiri, yaitu memotong testis mereka. Tapi dalam Islam itu dilarang, dan sebagai alternatifnya dianjurkan berpuasa. Jadi dengan berpuasa bagi orang-orang yang masih bujang, yang masih jomblo, itu seakan-akan dia itu sudah mengkebiri dirinya, ya. Dengan seakan-akan bisa yang tadinya di kondisi tidak berpuasa, nafsunya atau syahwatnya itu tidak terkontrol, dengan puasa bisa mereda. Wa aktsaru ma naqalnahu minal athar wal akhbar isyaratun ila hadzal ma'na wa hadzal ma'na dunal awwal li'anna syahwata muqalatun bi taqadi tahsilil walad. Tetapi faedah yang kedua ini adalah di bawah keutamaan faedah yang pertama, yaitu menghasilkan keturunan. Karena syahwat memang sengaja Allah SWT berikan kepada kita. Kita bayangkan kenapa harus ada syahwat, ya. Kenapa tidak hanya akal saja yang diberikan? Nah, syahwat ini sengaja diberikan oleh Allah SWT agar itulah yang menjadi penggerak kita
untuk mencari pasangan masing-masing dan dengan demikian menghasilkan keturunan, ya. Jadi syahwat itu ada manfaatnya selama kita salurkan kepada kebenaran dengan cara yang benar, yaitu salah satunya dengan cara menikah. Fanikahu kafin li syughlihi wa dafi'un li ja'lihi wa sarifun li syarri satwatihi. Maka menikah itu akan mencukupkan daripada liarnya syahwat tersebut dan memalingkan daripada keburukan-keburukan yang dihasilkan oleh syahwat. Walaysa man yujibu maulahu ragbatan fi tahsili ridhah kaman yujibu li talabil khalas an ghailatit taukil. Tidaklah orang yang memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini untuk menikah. Bedakan, ada orang yang menikah yang pertama tujuannya adalah untuk menghasilkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi kita menghasilkan anak demi kita sejalan dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang kedua, orang yang menikah karena syahwatnya saja. Fasyahwatu wal waladu muqaddaran wa bainahuma irtibab. Jadi antara syahwat dan anak itu kedua-duanya itu sudah punya kadarnya masing-masing dan di antara keduanya terjadi ikatan. Walaysa yajuzu an yuqal al-maqsudu al-ladzah wal waladu lazimun minha. Tidak boleh kita katakan bahwa tujuan utama daripada menikah adalah mendapatkan kelezatan. Adapun anak maka adalah hasil daripada kelezatan tersebut. Nah, kita tidak boleh berprinsip atau mengatakan seperti ini dalam tujuan kita menikah, ya. Kama yalzamu mathalan qada'ul hajah minal aqli wa laysa maqsudan fi dzatihi. Kalau kita mengatakan demikian, jadi analoginya seakan-akan kita mengatakan ketika kita ditanya, beka si mangan, beka si nginam. Nah, tujuan ketika dikatakan adalah ya, dia menjawab bahwa tujuan daripada minum itu adalah untuk qada hajat, ya. Balil waladu huwal maqsudu fil fitrah wal hikmah wasyahwatu ba'itsatun alaihi. Bahkan anak itulah yang dimaksudkan daripada tujuan utama secara fitrah dan secara hikmah, hukum-hukum Allah di atas muka bumi ini, itulah tujuan utama daripada menikah. Adapun syahwat sengaja Allah SWT titipkan untuk menjadi pendorong kita untuk melakukan aktivitas yang menghasilkan keturunan-keturunan. Wala amri, la amri ini adalah sumpah, saya bersumpah bisyahwati hikmatun ukhra siwal irhaq ilal ilad. Dengan Allah SWT menitipkan syahwat, sebenarnya ada hikmah lain selain untuk menggerakkan diri kita untuk menghasilkan keturunan. Apa hikmah yang lain itu? Wa huwa ma fi qada'iha minal ladzah allati la tuwaziha ladzatun laudamat. Fahiya munabbihatun 'alal ladzatil mau'udah fil jannah. Nah, jadi dari kelezatan-kelezatan yang kita rasakan dengan kita menyalurkan syahwat kita, apa hikmahnya? Itu memberikan tanbih, memberikan kita kesadaran bahwasanya akan keindahan kelezatan-kelezatan yang kita dijanjikan nanti ketika di surga. Nah, misalnya sekarang ada tersalur satu syahwat kita, nyaman, enak kita rasakan. Nah, di situ kita seharusnya membayangkan kalau begini enaknya di dunia, bagaimana nanti di akhirat, ya. Idit tergib fi ladzatin lam yajid laha dzawaqan la yanfa. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kita dengan kelezatan-kelezatan di hari akhirat? Seperti misalnya kita sering menemukan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang soleh akan mendapatkan bidadari yang digambarkan bidadari surga itu seperti apa. Bagaimana akan dimotivasi seseorang kepada satu kelezatan yang dia sendiri tidak pernah merasakannya. Apabila kita sudah merasakan di dunia, maka di situ kita bisa membayangkan kalau di dunia ini saja yang hanya 1/10 atau 1/1000% mungkin kelezatannya dengan surga, bagaimana nanti kelezatan yang hakiki nanti kita rasakan di surga. Di sini beliau mengatakan idit targhib ila dzatin lam yajid laha dzawaqan la yanfa. Ketika Allah SWT memotivasi
seseorang kepada suatu kelezatan yang tidak pernah dia rasakan di dunia, maka itu tidak akan bermanfaat. Falau ruggibal anin fi ladzatil jima', maka apabila dimotivasi seseorang impoten akan kelezatan yang dirasakan seseorang dalam berhubungan suami istri, awis sabi fi ladzatil mulki was sultanah, ataupun misalnya ada seseorang anak yang lahir di tengah-tengah kerajaan, mungkin sekarang kenal ada namanya Raffi Ahmad ya, atau orang-orang kaya di Indonesia. Anaknya kalau masih kecil itu bagaimana akan tahu namanya kemewahan dan juga kerajaan-kerajaan? Lan yanfa at-targhib, maka tidaklah akan bermanfaat motivasi-motivasi itu. Nah, misalnya kita katakan kepada anak-anak pacu-pacu belajar ya, ema laun mau jari raja, ema laun mau jari orang kaya. Padahal anak tuh masih kecil, belum tahu menahu terkait apa itu kekayaan, apa itu kerajaan. Fa ihda fawaidi ladzatid dunya ar-raghbah fi dawamiha fi al-jannah liyakuna ba'ithan ala ibadatillah. Maka salah satu daripada manfaat-manfaat adanya kelezatan di dunia yaitu untuk merindukan kita, semakin merindukan kita akan nikmat abadi yang kekal nanti di surga. Ketika kita merasakan kenikmatan atau kelezatan apapun di dunia, kita tahu bahwa ini hanyalah kelezatan sementara. Nah, disitulah kita harusnya bertanya, bagaimana agar kelezatan ini selama-lamanya, maka otomatis liyakuna ba'itsan ala ibadatillah. Ketika kita merenungi hal seperti itu, maka itu akan menjadi pendorong kita untuk semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanzur ilal hikmah, thumma ilal rahmah, thumma ila ta'biyah ay ilahiyah. Maka sekarang perhatikanlah, renungkanlah bagaimana hikmah Allah, bagaimana rahmat Allah, bagaimana yang sudah garis-garis skenario yang sudah diatur, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa ubbi'at tahta syahwatin wahidatin hayatun zahirah wa hayatun batinah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di bawah syahwat itu, di bawah satu syahwat dua kehidupan. Yang pertama adalah kehidupan yang zahir, yang kedua adalah kehidupan yang batin. Wal hayatuz zahirah hayatul mar'i bi baqa'i naslihi fa innahu naw'un min dawamil wujud. Maka kehidupan yang secara zahir adalah dengan kita menyalurkan syahwat kita, maka terjadilah kehidupan baru, yaitu terlestarikannya umat manusia. Maka ini adalah salah satu daripada nau'un min dawamil wujud, dengan keberlangsungan eksistensi alam semesta ini. Wal hayatul batinah, dengan satu syahwat tadi selain menghasilkan kehidupan yang zahir juga menghasilkan kehidupan yang batin. Apa itu kehidupan yang batin? Hiyal hayatul ukhrawiyah, bisa juga menghasilkan kehidupan ukhrawi, kehidupan akhirat. Fa inna hadhil ladzah an-naqisah bi sur'atil insiram tuharrikur raghbah fil ladzatil kamilah bil ladzatid dawam. Karena sesungguhnya kelezatan hari ini yang kita rasakan itu adalah kurang, itu adalah akan cepat perginya. Tetapi dengan demikian akan tuharrikur raghbah fil ladzah al kamilah bil ladzatid dawam, akan menggerakkan kita untuk memburu yang namanya kelezatan yang sempurna, yang hakiki, yang jauh lebih lezat daripada kelezatan yang kita rasakan di dunia, beserta nanti lazzatid dawam, beserta itu adalah abadi dan kekal. Fa yustahathu 'alal ibadati al-musila ilaiha fa yastafidul 'abdu bi syiddati raghbati fiha tayassural muwazabah 'ala ma yusiluhu ila na'imi al-jinan. Dengan demikian dia itu akan terdorong untuk beribadah yang terus menerus, maka dengan demikian seorang hamba akan mengambil faidah untuk gampang rasanya untuk berwirid, terus muwazabah untuk membaca Al-Quran, terus muwazabah untuk berbuat amal-amal soleh, karena dia itu termotivasi bahwa amal-amal solehnya itu akan yusilhu ila na'imil jinan, akan mengantarkan dia kepada nikmat-nikmat surga yang kelezatannya itu lebih sempurna dan lebih kekal. Insyaallah ini kita akan lanjutkan
di Jumat datang karena masih panjang terkait rincian Imam Al-Ghazali terkait manfaat kedua daripada menikah, yaitu menundukkan syahwat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, menjadi keberkahan sebagaimana dikatakan oleh ada seorang guru kami yang digelari Syekhul Balaghin fil alam sekarang ya. Gurunya para sastrawan, gurunya para pakar balaghah di seluruh dunia, itulah gurunya sekarang. Di Mesir namanya Profesor Dr. Muhammad Abu Musa. Nah, beliau mengatakan ketika ditanyakan apa kitab terbaik untuk saya baca, beliau mengatakan kitab terbaik untuk Anda baca adalah kitab buku yang ada di hadapan Anda. Jadi apapun yang ada di hadapan Anda baca. Tafham khair wa barakah, la tafham khair wa barakah, katanya juga. Baik kalian paham, kalian akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Tidak paham juga mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Artinya di sini ketika kita membaca, salah satunya membaca kitab, terutama kitab yang dikarang oleh salafus soleh, itu kita sudah menjalani perintah yang paling pertama sudah diperintahkan oleh Allah SWT, yaitu Iqra. Baik nanti kita pahami ataupun tidak, itu adalah murni mahdu iradatillah, murni adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pemahaman ataupun tidak paham tersebut. Intinya kita sudah melakukan gerakan Iqra tersebut, yaitu dengan membaca kitab-kitab, baik kita pahami ataupun tidak, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan membaca kitab ini, selain kita pahami ataupun tidak kita pahami juga, mudah-mudahan menjadi kebaikan dan keberkahan untuk kita semua, untuk bisa semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin bisa. Jadi yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali di sini adalah bagaimana memahami semua hikmah-hikmah daripada sunanullahi fil kaun, yaitu hukum-hukum Allah dalam alam semesta ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita seperti ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hal-hal seperti ini? Nah, itulah yang membedakan kitab Ihya Ulumuddin ini daripada kitab-kitab yang lain. Ya, kalau kitab-kitab yang lain hanya mengajarkan kita cara mengamalkan, tetapi Imam Al-Ghazali mencoba menggali. Kenapa kita disuruh untuk mengamalkan demikian? Kenapa kita ditakdirkan untuk A? Kenapa kita ditakdirkan untuk B? Sehingga kita menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan bisa menjadi lebih bijaksana untuk menghadapi apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, apapun yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arzuqna 'ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan hasanan ma'suma. La tada' fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.